warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum PBO pertemuan ke-6. Oke, buat pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin, yaitu masih tentang kelas dan objek. Hanya saja di sini kita ada materi baru yang akan kita bahas. Yang pertama ada overloading konstruktor dan metode di dalam Java, objek sebagai parameter, melewatkan argumen di dalam Java, objek sebagai nilai kembali, dan mendefinisikan kelas di dalam kelas atau inner class. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, overloading konstruktor dan metode. Apa itu overloading konstruktor dan metode? Overloading adalah sebuah metode di mana kita bisa membuat sebuah konstruktor lebih dari satu dengan catatan dia memiliki jumlah parameter yang berbeda atau tipe data parameter yang berbeda. Baik, langsung saja kita membuat contohnya. Buat kalian di rumah yang sudah menulis modul, bisa langsung dibuka saja modulnya di halaman 100. Kita akan mencoba contoh yang pertama. Jadi kita buat dulu kelas kotak. Kita buat beberapa variabel yang mendefinisikan si kotak tersebut. Karena kotak kita coba buat aplikasi, karena di contohnya kita membuat aplikasi untuk menghitung volume dari kotak itu, maka apa saja yang dibutuhkan untuk mencari volume ialah panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu kita langsung membuat konstruktornya. Nah, untuk konstruktor yang pertama kita tidak menggunakan parameter apapun. Ini kan tadi syaratnya ketika kita ingin membuat lebih dari satu konstruktor, kita harus membedakan jumlah parameternya atau tipe data dari si parameter tersebut. Nah, kita di contohnya kita membuat 3 buah konstruktor dengan jumlah parameter yang berbeda. Nah, kotak yang pertama, konstruktor yang pertama, kita tidak menggunakan parameter apapun, dan isinya hanya mendeklarasikan nilai dari masing-masing variabel di atas. Jadi, nah, ini konstruktor yang pertama. Lalu kita buat lagi konstruktor dengan 2 buah parameter. Biar cepat kita bisa copy paste saja di atas. Nah, kan kalau misalkan kita membuat konstruktor dengan bentuk yang sama persis, jadi namanya sama kotak, lalu dia tidak memiliki parameter dengan yang atas, si program akan langsung mendeteksi bahwa konstruktor tersebut atau codingan tersebut error. Cara mengatasinya ya tadi, ini overloading itu untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Jadi misalkan kita buat lagi parameternya bentuk panjang lalu lebar. Jadi kita membuat 2 buah parameter, double P untuk menggantikan nanti panjangnya, lalu yang buat yang double L itu untuk mengganti si nilai dari variabel lebar. Nah, sekarang ini nah, kita coba untuk membuat satu lagi konstruktor. Nah, kali ini kita menggunakan 3 buah parameter. Jadi kita tambah lagi 1 buah parameter di sini. Kita masukkan nilai dari parameter itu ke dalam variabel yang ada di
si kelas kotak seperti ini. Nah, sekarang kita buat metode untuk menghitung atau mencari nilai dari volume kotak tersebut. Kita buat sekarang kita coba gunakan kelas yang sudah kita buat di atas. Jadi pertama kita buat dulu objek-objeknya. Jadi kita buat 3 objek, kotak K1, K2, dan K3. Lalu kita deklarasikan bahwa si K1 adalah new kotak. Begitu juga 2 kotak berikutnya. Seperti ini. Dua, tiga. Nah, kotak 1 itu untuk mewakili konstruktor yang tidak menggunakan parameter apapun. Lalu kotak 2 kita membutuhkan 2 buah konstruktor. Di yang kotak 2 kita beri 2 buah nilai konstruktor. Kita coba 2 dan 3. Lalu kotak 3, K3 itu untuk mewakili konstruktor dengan 3 buah parameter. Jadi kita buat kotak 4, 5, 6 ini. Nah, sekarang kita coba panggil si metodenya. Jadi kita kita panggil satu dot hitung volume. Kita kopas saja dia kita seperti ini. Sekarang kita coba bisa dilihat ketika kita memanggil si volume dari K1 dia menghasilkan nilai 0 karena di atas kita mendeklarasikan bahwa nilai panjang, nilai lebar, dan nilai tingginya itu semuanya 0. Lalu buat yang K2, kenapa kita mendapatkan nilai 0 padahal kita memasukkan 2 nilai pada parameternya? Nah, alasannya karena ada satu parameter yang tidak diubah. Dan ketika tidak diubah, berarti nilai si parameter, nilai si variabel tersebut itu tetap berada pada 0. Makanya ketika kita mengisi 2 buah variabel yang ada, tapi yang satu tetap 0, maka hasilnya akan 0. Nah, buat yang ketiga, K3, kita memasukkan 3 buah variabel, di mana 3 nilai ini masuk ke dalam setiap variabel yang sudah kita buat di kelas kotak. Jadi buat nilai 4 masuk ke variabel panjang, nilai 5 masuk ke variabel lebar, dan nilai 6 masuk ke variabel tinggi. Jadi ketika kita mencari atau memanggil method hitung volume, maka hasilnya
mendapatkannya 120 seperti itu. Nah sekarang buat overloading method itu sama saja seperti konstruktor, jadi kita bisa membuat dua metode yang sama, sama persis, namun tetap syaratnya harus terpenuhi, yaitu parameternya harus berbeda di sini, bisa berbeda jumlahnya atau berbeda di variabelnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas objek sebagai parameter. Kalau di modul itu halaman 103. Nah, kan dari tadi kita sudah mencoba gimana cara bikin metode dan konstruktor secara overloading atau lebih dari satu. Nah sekarang kan tadi yang ditekankan itu adalah perbedaan di parameternya. Nah, sekarang selain kita bisa membuat variabel-variabel sebagai parameter, kita juga bisa membuat si objek yang kita buat itu sebagai parameternya. Jadi kita pakai aja contoh yang tadi, ambil saja satu. Ambil satu contoh saja buat objek sebagai parameter. Kita ambil yang ada 3 parameter. Ini kita lalu oh ya, buat di modul itu kita gunakan juga yang pertama aja. Jadi kita langsung buat lagi sebuah metode, nanti kita boleh ya. Boleh sama. Jadi parameternya kotak. Nah, jadi kotak ini kita buat mendeklarasikan dari si kelasnya. Lalu kayak ini objek yang nantinya kita buat. Lalu kita if ini. Jadi untuk metode yang kedua kita buat sebuah metode untuk menentukan si nilai kotak yang nanti kita buat itu sama dengan nilai kotak yang lain. Jadi untuk pengkondisinya kita gunakan perintah if. Lalu untuk syarat kondisinya ketika k panjang atau nanti panjang yang kita buat di objeknya itu sama dengan panjang yang ada di sini, yang ada di kelasnya. Dan k lebar sama dengan lebar dan jadi ketika 3 kondisi ini terpenuhi maka dia akan meritu nilai true, dan ketika tidak dia meritu nilai false. Kita buat
set sama. Nah, kita masukkan si parameter K2, objek K2 sebagai parameter dalam metode yang tadi kita buat. Nah, itu pengimplementasian dari objek sebagai parameter. Nah, sekarang kita coba run. Nah, ketika di run, dia kan tadi kita return hanya nilai true dan false. Jadi ketika kondisi yang pertama volume K1 sama dengan K2, kita panggil K1 metode sama di dalam K1 dengan menjadikan K2 sebagai objeknya. Dan ketika dilihat K1 tidak sama dengan K2 dan seterusnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu adalah melewatkan argumen di dalam Java di modul halaman 104. Nah, untuk melewatkan argumen di dalam Java ini merupakan sebuah metode untuk kita mentransferkan nilai dari parameter. Ada dua jenis. Pertama, ada yang tidak mengubah nilai aslinya, lalu ada yang mengubah nilai aslinya. Yang pertama, tidak mengubah nilai aslinya. Kita langsung saja ke contoh. Kita buat dulu kelas contoh, lalu kita definisikan sebuah variabel di dalam kelas contoh. Misalkan kita langsung membuat sebuah metode dengan nama void tambah 1. Kita beri parameter yang ke x, lalu di dalamnya x tambah 1. Lalu setelah itu kita keluarkan sistem nilai dalam metode. Kita panggil x nya, lalu kita menuju ke badan utama. Kita buat dulu objek dari contohnya, berarti contoh kita dengan nama objek, lalu objek sama ini contoh. Ini seperti biasa kita membuat sebuah variabel, membuat sebuah objek, lalu kita deklarasikan int a itu punya nilai 4. Nah, sekarang kita sistem out nilai yang selalu lalu kita panggil si metodenya tambah 1 dengan parameternya si nilai a nya. Lalu kita buat lagi untuk membuktikan bahwa metode ini tidak mengubah nilai dari si a. Nah, dapat dilihat bahwa nilai sebelum metode itu dia hanya 4 karena memang kita mendeklarasikan nilai a itu adalah 4. Lalu kita memanggil objeknya, memanggil metodenya. Setelah kita memanggil metode, si nilai a ini dimasukkan ke dalam metode yang sudah kita buat, di mana proses di dalamnya itu si nilai yang tadi kita masukkan itu ditambah 1, lalu kita keluarkan.
Jadi nilai dalam metode itu 4 ditambah 1 hasilnya 5. Dan ketika kita keluarkan lagi si nilai A-nya, si nilai A yang berada di badan utama programnya tidak terubah. Jadi dia tetap bernilai A seperti itu. Nah, jika kita mau merubah si nilainya, jadi nilai yang ada di badan utama akan terubah ketika kita memasukkan nilainya ke dalam parameter, dari badan utama ke dalam parameter. Itu kita buat lagi kita gunakan objek sebagai parameternya. Contoh, jadi kita mau deklarasikan dulu sebelum dimulai. Buat contoh ini ada di modul halaman 106. Jadi sekarang kita kasih dulu, tapi nggak usah di stop. Buat metode yang kedua itu kita memasukkan atau mentransferkan nilai parameter atau nilai utama di badan utama, lalu kita masukkan ke dalam parameter dan merubah nilai badan utama itu sendiri. Nah, kita gunakan saja yang tadi. Karena kita buat kelas contoh, kita buat sebuah variabel dengan nama A di sini. Kita buat sebuah konstruktor. Contoh, fungsinya konstruktor ini untuk memasukkan si nilai A ini ke dalam nilai A ini, nilai A yang menjadi parameter ke dalam nilai A yang memang kita deklarasikan di atas. Lalu kita buat sebuah metode dengan menjadikan objek sebagai parameternya. Nah, jadi kita buka terus sama dengan itu seperti ini. Lalu kita panggil untuk melihat apakah nilai di dalam metode ini sudah terubah atau belum. Setelah itu kita kembali ke badan utama. Di badan utama seperti biasa kita buat objeknya. Nah, di sini kita langsung mendeklarasikan nilai yang akan kita masukkan untuk nanti di objek. Misalkan 5. Setelah itu
kita panggil. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita si nilai setelah dimasukkan ke dalam metode yang tadi kita buat akan terubah, sedangkan yang tadi yang kita buat di awal dia akan kembali ke nilai awalnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai objek sebagai nilai kembali. Nah, langsung aja kita buat contoh soalnya supaya lebih mudah dipahami. Sebenarnya bisa menggunakan contoh soal yang tadi, cuman kita buat ulang lagi aja. Kita buat kelas kotak. Kita deklarasikan beberapa variabel. Nah, sekarang kita buat sebuah konstruktor untuk nanti si user memasukkan nilainya ke dalam nilai dari masing-masing variabelnya. Kita buat konstruktor kotak dengan 3 buah parameter. Lalu kita membuat sebuah metode untuk mencari volume dari si kotak tersebut. Nah, sekarang kita membuat sebuah metode juga untuk melakukan perubahan pada nilai yang tadi awalnya kita sudah berikan. Jadi kita memberikan sebuah nilai, mencari volumenya, lalu kita ubah nilai yang pertama kita masukkan menggunakan sebuah metode. Nah, kita buat sebuah metode dengan nama kotak perbesar. Ini punya satu buah variabel. Jadi nanti kita akan mengkalikan setiap variabel yang sudah diisi tadi dengan si variabel M ini supaya kotaknya membesar sebesar si variabel M-nya. Buat sebuah objek karena kita akan sesuai materi kita akan menggunakan objek tersebut sebagai nilai return atau nilai kembalinya. Buat kotak kan variabel sebenarnya kotak
tanggal. Kita ini badan utamanya untuk mengecek apakah aplikasi yang dibuat sudah berjalan atau tidak. Pertama kita buat sebuah objek, dua buah objek. Yang pertama kotak original, dan kak baru. Kak original. Kita isikan sebuah nilai, misalkan 2, 3, 4. Lalu kabarnya bisa 24 seperti ini. Ini. Lalu kita coba keluarkan sistem panjang. Satu lagi kita buat untuk melihat hasil dari pencarian volume. Lalu kita buat untuk melihat nilai yang
kita cari dengan menggunakan metode cover. Nah, jadi ketika kita yang pertama ini kita mendeklarasikan sebuah original dengan kita mengambil kelas kotak, lalu kita berikan nilai awalnya 2, 3, 4, dan dengan metode yang ini, kotak yang terbesar ini, kita membuat metode ini kita gunakan untuk memperbesar kotak yang tadinya awalnya kita sudah masukkan, seperti itu. Jadi ketika kita memasukkan nilai awalnya 2, 3, 4, lalu kita nantinya akan diperbesar 2 kali. Nah, seperti dilihat dalam hasil compile-nya, untuk yang ke original pertama panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4, dan volume akhirnya 24. Nah, setelah kita perbesar sebesar 2 kali, nilai panjangnya menjadi 4, nilai lebarnya menjadi 6, nilai tingginya menjadi 8, dan nilai akhir volumenya menjadi 192. Seperti itu. Jadi fungsinya ini kita bisa mengubah secara langsung, seperti kita membuat halnya kita memasukkan nilai baru ke dalam construct yang sudah ada, namun tetap berada dalam satu kelas, dan kita menggunakan objek sebagai objek temp ini atau temporary sebagai nilai kembali untuk mengubah nilai konstruktor kotak tersebut. Seperti itu. Yups. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Kita akan membahas soal mendeklarasikan kelas di dalam kelas atau bisa disebut dengan inner kelas. Nah, sebagai contohnya kita buat sebuah kelas dengan nama kelas luar. Dalam kelas luar ini kita deklarasikan sebuah variabel. Nah, untuk kata private ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sekarang ikuti saja dulu. Kita buat sebuah variabel dengan tipe private integer a. Lalu kita buat sebuah method untuk memasukkan nilai ke dalam si variabel a tersebut. Record ya? Nah, seperti ini. Lalu kita buat sebuah metode untuk mengambil nilai a. Nah, sekarang kita deklarasikan lagi sebuah kelas di dalam kelas luar ini. Kita beri nama kelas dalam. Di dalam kelas dalam kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama variabel x.
kita buat oke. Kita buat ubah untuk mengoutputnya ke dalam sebuah metode. Nah sekarang karena variabel x ini bernilai private, jadi dia hanya dikenali di dalam kelas dalam. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan nilai x ini nanti di luar, kita harus membuat sebuah metode untuk mengakses si nilai x ini dari kelas luar gitu. Jadi pertama kita buat objek dulu. Masukkan ke dalam sebenarnya. Oke, kita lihat. Kita ambil data. Jadi ketika di bagian utamanya kita cukup membuat kelas luar lalu kita set si nilai A-nya. Misalkan kita beri 3, lalu kita panjang seperti ini. Coba kan?
Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah kelas dengan nama luar, lalu kita mendeklarasikan sebuah variabel private INTA, maka variabel INTA ini hanya bisa diakses oleh komponen-komponen yang berada di dalam kelas luar. Jadi dia tidak bisa diakses oleh kelas lain, bahkan kelas dari inner class ini. Nah, makanya kita membuat sebuah metode di mana kita dapat mengatur apa yang akan nanti dijadikan isi dari si variabel A tersebut dengan cara kita membuat metodenya bertipe public. Nah, tipe public ini yaitu dapat diakses di semua komponen dari program. Nah, untuk lebih jelasnya antara perbedaan private, public, dan lain-lainnya nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membuat void untuk mengatur nilainya, kita membuat lagi sebuah void untuk menetapkan bahwa nilai A yang tadi kita masukkan itu masuk ke variabel ini. Nah, sekarang kita mendeklarasikan kelas dalam yang berada di dalam kelas luar. Di dalamnya ada sebuah variabel integer x dengan tipe private. Jadi integer x ini, variabel x ini hanya bisa dikenali di kelas dalam. Lalu kita buat sebuah metode untuk menampilkan data dari nilai A yang tadi ada di kelas luar dan nilai X yang ada di kelas dalam ini. Nah, sekarang si nilai X ini jika kita langsung panggil show data yang ini, dia tidak akan terbaca oleh sistem. Jadi kita harus membuat lagi sebuah metode di kelas luar untuk mengambil nilai dari si X ini. Nah, jadi kita membuat sebuah metode dengan nama yang sama, show data. Lalu di dalamnya kita membuat sebuah objek dari kelas dalam. Setelah itu kita panggil metodenya. Nah, setelah itu ketika di badan utamanya kita hanya tinggal perlu membuat sebuah objek dari kelas luarnya. Lalu kita membuat objek untuk men-set nilai si A-nya. Lalu kita panggil dan hasil compile-nya akan seperti ini. Jadi yang dipanggil itu akan yang ini, seperti itu. Oke, buat pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di dalam classroom. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.